sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya rabbal alamin. Waghfir lana wa liwalidayna. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wa qala aidan utul ilma min al-mahdi ila al-lahdi amma. Jamaah majelis kampung Kreatif Gigi pada dulu yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada saat ini malam ini suasana yang penuh dengan angin sejuk, ya, dingin. Kita masih Allah Ta'ala berikan inayah, taufik dan hidayah. Alhamdulillah taufiknya sudah ada. Alhamdulillah, Taufiknya ada. Ya, tadi kita sore ketika rahmat. Iya. Ketika rahmat jadi rahmat. Jadi ketika taufik itu dia. Jadi majelis kita penuh keberkahan, ya. Hujan-hujan begini enak orang kayak gini nembak bantal, nembak akan baik, ya, lupakan. Tapi kita Allah Ta'ala masih kasih kesempatan dan Allah Ta'ala kasih waktu untuk kita hadir di majelis ilmu dan majelis zikir. Amin ya rabbal alamin. Makan yang ada. Berada. Itu jalanin baiknya kalau satu bisa menangisah. Jamaah yang dirahmati Allah, mengisi kekosongan malam ini Ustaz Abdul Hadis karena beliau kayaknya diundang sama Ustaz Zuhair, dan malam ini juga kita rilis dari sore. Kita maklum dan kita doakan di dulu kita Allah Ta'ala berikan kesehatan, Allah Ta'ala berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wah, alhamdulillah Pak Budi. Ayo jangan pikir baik. Masih di Karangan daripada beliau masih banyak lagi. Ada cetakan pertama, ya udah, ya, itu kurang lebih 2 jilid 300.000 harganya untuk biaya cetaknya. Bukan beli kita, tapi biaya cetak kita. Kalau kata guru mah, kalau kata bapak dulu, ya, ngaji mah biar bapak tapi bisa, yang penting punya kita. Kalau punya kitab mah enak, pokoknya apa kita baca, kita bisa. Jamaah yang dirahmati Allah, fadilah atau keutamaan ini saya ulas kembali karena bertepatan dengan kita mau mengadakan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam kitab ini diawali dengan Sallu alaihi wa sallimu taslima hatta tanalu jannata wa na'ima. Pasal keutamaan Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata fadilah atau keutamaan daripada Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi
Siddiq radhiyallahu anhu. Apa katanya? Siapa orang yang mengeluarkan uang 1 dirham saja untuk membaca Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Siapa orang yang mengeluarkan uang 1 dirham untuk Maulidun Nabi, nanti orang itu bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu di mana? Di dalam surga. Tuh, udah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam surga. Enak apa? Enak. Makanya perlu dijalani. Ya, yang enak itu apa? Jalan. Ya, gitu. Kalau alim baik dapat kemudahan, yang penting dia beres. Kalau kan mengambil 3. Ya. Gitu. Empat. Ya. Selanjutnya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, barang siapa yang mengeluarkan, ya, barang siapa yang mengagungkan Maulidun Nabi Muhammad, maka hakikatnya ia adalah menghidupkan Islam. Jadi kita yang sering membaca atau mendawamkan Maulidun Nabi Muhammad, baca maulid, baik maulid tiba, maulid azam, maulid berjanji, maulid adiyah ulame, maulid sintuturah, maulid apa azam, maulid apa lagi, ya, antipati dan banyak-banyak maulid. Hakikatnya kita menghidupkan Islam, sebab di dalam maulid itu sendiri dibacakan, diceritakan riwayat-riwayat perjuangan-perjuangan dan sepak terjang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita bisa menteladani, nyontoh, bisa ngintilin, minimal bisa ngikutin, ya, perilaku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab akhir ini akhir zaman, jamaah. Akhir zaman. Kata guru kita kemarin, Mu'allim Ubaidillah Hamdan, jadi lanang mah kudu punya gacoan, punya, jadi lanang kudu punya wiridan. Jangan orang punya wiridan sama sekali. Kata beliau, banci kalau orang punya wiridan sama sekali, nggak punya Islam, tapi orang punya dawaman, orang punya kuncian, orang punya gacoan. Apa wiridannya? Minimal kita baca sholawat tuh yang habis sembahyang, sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad 100 kali, 5 waktu berapa ratus? 5 waktu 500. Kalau mau 1000 sebelum tidur baca lagi 500. Sehari semalam kita udah baca 1000 kali. Tuh. Kalau orang mau begitu, ya, habis sembahyang kita baca 200 kali sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Nanti kalau kita mau tidur tinggal wudu doang. Wudu, kita sholat witir, walau rakaatan, walaupun serakaat. Namanya di dalam kitab Matlabul Badrin. Kalau orang Islam mengaku Islam tapi mau tidur orang sembahyang witir, tidurnya dalam keadaan makruh tidurnya, ya, tidurnya makruh. Minimal kita witir serakaat, usolli sunnatal witri rakaatan sunnatan lillahi ta'ala. Malas banget kita berdiri, kita duduk, orang ngomong apa. Kalau kagak mau dikata gempor, badan seger, gede, bayang witir 1 rakaat duduk lagi, ya, apa, ya. Baik. Jadi minimal guru punya wirid kita ini. Kalau udah punya wirid, jadi warid, ya, itu ya. Bisa mulai bagi-bagi, kayak ada yang nggak. Yang mana jangan dari dia, ya. Ya,
bagus. Yuk, baru kalian tuh. Makan. Adil. Bagus sudah. Oh, Ya, ya. rumah janda mana ini? Kayak ngomong Ya. bang. Sengaja rumah janda kagak dikasih. Iya. Bisa ngambak-ngambakan. Tuh, yuk, makan. Udah yang semuanya. Bangga lagi tinggalin. Yuk. Bukan habis tuh berat. Soal banget sudah. Ya, jadi yang ngasih juga gila loh, yang ngasih. Tuh pada. Ya. Tuh. Jadi kita menghidupkan Islam. Nah, minimal kita baca, kita pada punya latih mulatos, baca latih minimal sekali di subuh, di maghrib, ya minimal sehari sekali kita baca. Kalau mau bisa kelamaan, baca selawat. Kalau bisa kelamaan, baca zikir 100. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan bayang mau sembayang. Udah assalamualaikum. Apa Ya, salam? kabul baik. Allah melantas jalan, kemudian jalan, ngomong jalan-jalan. Ya, tapi orang jalan-jalan karena orang jajan-jajan. Begitu lagunya, ya. Itu, ya. Jadi minimal mengadakan doa. Bab dikatakan malam yarid kali wirid. Orang yang malam wirid kayak kunyuk. Ya, orang yang malam wirid kayak monyet. Ingat ilmu kabur. Minimal mah baca Muhammad salam minta salam, ya, atau assalamualaikum kita baca selawat, ya. Kemudian berkata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, andaikan aku punya emas sebesar gunung Uhud, maka pasti dikatakan pasti aku infakkan untuk maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa sampai segitunya? Kata Syekh Hasan Al-Basri, berarti maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat penting kita rayakan, sebab wujud syukur kita untuk mengingat kita kepada perjuangan dan sepak terjang serta kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tanpa adanya baginda Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala Allah ciptain ini langit dan bumi beserta isinya, ya. Maka dalam hadis man nasya bisolati alayya faqad aqta tariqa ila jannah. Siapa orang yang lupa berselawat, enggan berselawat kepadaku, udah pasti dia lupa mencari jalan menuju ke surga. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah, ya. Maka berkata Imam Ma'ruf Al-Kawahi Qaddasullah Surul Aziz, barang siapa menyiapkan makanan karena membaca maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, terus dia ini mengumpulkan, ya, dan mengumpulkan jamaah tuh, menyalakan lampu, memakai baju baru, nyalain lampu. Ada berapa tuh? Siapa orang yang menyiapkan makanan, ya, untuk membaca maulid, berarti ngasih makanan, terus menghidupkan lampu, mengumpulkan jamaah. Jadi kalau maulid itu ngumpulin jamaah, siapin makanan, cuma dikasih air aqua doang. Kadang-kadang airnya susah, ya. Karena apa? Karena ngejar penceramah. Ceramahnya begitu udah 10 juta. Ustaz Kiai kondangan, ya. Kiai kondangan kita undang 8 juta, 10 juta. Akhirnya jamaah yang datang dari jauh-jauh kita orang kasih makan. Kesian. Sebab apa? Yang namanya mau itu barokah, muludan, ya, mulutan.
Mulutan mah minimal mulut kremos. Mulutan makan. Jadi kalau orang katanya udah muludan, orang makan berarti bukan muludan, ya. Itu. Jadi menyiapkan makanan tuh, nyiapin makanan, nyalain lampu, pakai baju baru, jangan muludan, pakai kaos oblong, beset belakangnya. Udahnya oblong, gambarnya belakang ada gambar di partai. Celananya celana Hawaii, la ilaha illallah, ya. Muludan, orang pakai peci. Ini ada kembali, ya. Bajunya blegodan. Di tempat maulid bau codot. Makanya pakai minyak wangi itu, ya. Pakai minyak wangi. Mengumpulkan jamaah, menyalakan lampu, memakai baju baru. Minimal kalau kita lihat mau maulid, pakai baju yang cakepan, ya. Jangan mau kondangan doang, mau cakep, mau jalan mau bini baju cakep, muludan baju diisi juga, ya. Putih bukan kerebukan, putih bukan kerebukan. Itu leher baju udah ada listnya, baju putih ambil kerak semua, ya. Jangan memakai baju baru terus membakar bukur. Nih kita bakar bukur, ya. Kita tadi baca Al-Qur'an, ya. Terus baca Asmaul Nabi. Kita baca Asmaul Nabi berarti kita mengenal nama-nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca surah Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam, Toha Sallallahu Alaihi Wasallam, itu, ya. Jadi tahu. Membakar bukur, memakai minyak wangi itu karena apa tujuannya? Untuk mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu akan dikumpulkan di hari kiamat beserta para nabi, di dalam surga yang paling tinggi atau tempat yang paling tinggi, yaitu surga Illiyin. Surga Illiyin. Dan berkata pula Imam Fakhruddin Ar-Razi, siapa orang yang membaca Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini buat yang ngobatin, ini buat pengobatan juga. Kalau anak sakit, kita sakit, yang dokter sekarang mah emang satu mahal, kedua dikit-dikit COVID varian baru, iya, kayak tahu gejrot sekarang mah, ya. Kalau COVID kayak, kayak makaroni, ya. Bang RT juga kuyang-kuyang dikit. Kalau dapat perintah dari kelurahan, ya, kasih tahu vaksin, belum dia ogah kasih tahu. Kalau dia ogah kasih tahu, ntar dicengin sama teman-temannya, ya, sama kalangan pengalaman sang jabat. Ya, jadi apa? Tuh, siapa orang yang membaca maulid pada garam? Tuh, ingetin, pada garam atau beras atau makanan apa saja, maka akan menjadi berkah pada makanan itu dan pada orang yang memakannya. Karena apa? Karena makanan tersebut selalu memohonkan ampun kepada Allah agar orang itu diampuni sama Allah Ta'ala, ya, karena memakan makanan tersebut, tuh, ya. Jadi kalau di tempat maulid mah, kalau dikasih makan senapan tuh, 4, 5, jangan sampai bisa, ya, habisin, jangan sampai bisa. Kita udah kenyang walaupun sesuap 2 suap makan. Kalau kita orang mau makan yang bungkus, kalau orang mau tahu malu mah, kalau orang malu bungkus, ya. Apalagi nasi biryani, ya. Makanya kalau mudah bawa kantong plastik, serok, bawa kantong plastik serok kayak ada seperti itu, ya, Ustaz, ya. Bukan, selain ipan kalipan cakep tuh, ya. Yang bawa kantong plastik serok dari rumah,
Jadi itu makanan semua dia kantongin. Ada lagi bawa tas waktu itu saya melihat di kejaksaan, ya bawa tas gendol gede, semua dimasukin di situ, ya kita kasih, masukin lengkap, dia masukin semua, ya emang malunya orang itu orang benar, ya apa bekas tas dia masukin, ya itu mah bukan ngalap berkah namanya, ya ngalap buah. Maka pada garam atau makanan apa saja tuh. Dan bila dibacakan itu maulid pada air, makanya kalau kita datang maulid, air di aqua gelas tuh jangan disedoti, buka, ya sedot, oke, buka. Maka siapa orang yang menyiapkan air, ya, terus dibacakan maulid di dalam air itu, maulid pada air tersebut, kemudian habis dibaca maulid selesai kita minum, tuh, maka masuklah pada hati orang tersebut yang meminum airnya nur atau cahaya. Berapa cahaya? Berapa nur? 1000 nur atau 1000 cahaya dan 1000 keberkahan. Dan Allah Ta'ala keluarkan dari hati orang yang meminum air yang dibacakan maulid tersebut 1000 penyakit dan 1000 kesulitan. Dan tidak mati hatinya, ya, tersebut orang-orang itu tatkala mati hati manusia yang lain. Jadi kalau orang sering minum baca air sholawat, air maulid, ya, maka hatinya nggak mati ketika hati orang-orang yang lain mati. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita udah tahu nih, kita praktekin nanti kalau ada baca yasin, tahlil, zikir, air buka, ya, air itu buka, jangan didiemin aja. Atau apalagi maulid di sini, ya. Kita minum, keluar 1000 penyakit, masuk 1000 nur. Penyakit apa 1000 itu? 1000 penyakit hati. Sebab penyakit hati kita itu lebih susah diobatin ketimbang penyakit badan. Sebab apa? HP lobet, buru-buru kita cari casan supaya bisa hidup. Tapi iman lobet, ya, iman lobet, ya al-iman yazid wa yanqus, iman kadang naik kadang turun. Ketika iman lobet, apa iman lobet? Diajak ibadah ogah, diajak ke tempat yang baik ogah, diajak ke tempat majelis ilmu, zikir dan sholawat ogah. Itu namanya iman kita lobet. Maka kalau iman lobet, buru-buru jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Sebab apa? Sebab masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruhu kamasalil hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang berzikir kepada Allah, perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi kalau hidup kita zahirnya, tapi diajak zikir ogah, males, hakikatnya mati. Mati apa? Mati hati. Berarti kita mayat hidup, ya, zombie. Kalau dari zombie, biasa nonton film zombie dia. Dan selanjutnya, dan bila dibacakan itu maulid, nah, kemudian, dan siapa yang membaca maulidun Nabi pada orang, kemudian maksudnya apa? Dicampur dengan orang yang lainnya, ya, kita ada baca maulid, kita mau ketinggalan, ya, ada dari awal kita ketinggalan di ujung atau dipotong, atau kita ada di dalam majelis maulid membaca maulid, ya,
Dan siapa yang membaca maulid Nabi pada orang kemudian dicampur dengan orang yang lainnya, maka akan datang keberkahan pada orang itu dan tidak fakir orang. Siapa nih? Tidak fakir orangnya dengan keberkahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, siapa orang yang mengumpulkan jamaah, nih kita tanggal 15 mengumpulin jamaah, ya. Siapa orang yang mengumpulin jamaah untuk maulidun Nabi dan ia siapkan tempat, kita kumpulin, kita siapin tempat. Jangan kumpulin doang, kalau udah kumpul cari tempat masing-masing. Ya, jangan, ya. Kita kumpulin, kita siapin tempat, kita rapiin, ya. Barang siapa orang mengumpulkan orang, menyiapkan tempat dan makanan, tempatnya ada, makanan juga ada. Jangan tempat doang, orang dikasih air doang, ikan cupang. Ikan cupang kalau air doang mati, ya. Mati apa? Mati. Gak mati. Kata ikan apung-apung gue hidup di air, gue dikasih makanan, cuman air doang, kembung, ikan cupang juga, ya. Maka disiapin makanan tuh, siapkan tempat dan makanan dan beramal yang banyak tuh. Jadi kalau maulid beramal yang banyak serta menjadi sebab dibacakannya itu maulidun Nabi, maka Allah Ta'ala bangkitkan ia di hari kiamat beserta ma'asyidiqin, syuhada dan sholihin, dan dimasukkan ke dalam surga Jannatul Na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena kita umat Islam, kita meyakini bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar, ya, bukan selama-lamanya. Hidup kita yang abadi dan kekal yaitu di akhirat. Sebelum kita masuk akhirat, kita masuk yang namanya alam barzakh atau alam kubur. Disinilah halte kita, penantian. Bila kita sering baca maulid, ya, sering bantuin orang maulid, walaupun dikit-dikit, ya, semampu kita bantuin. Apalagi kita usahakan supaya maulid ini orang sampai gagal atau terjadi maulid itu, ya, maka di halte itu kita enak, ya, orang panas, orang kegerahan. Dan berkata Imam Musyirris seperti Qaddasallahu sirrahu aziz, siapa orang yang menuju suatu tempat yang dibacakan maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya ia menuju ke taman surga. Karena tidaklah ia datang melainkan karena cinta kepada Nabi, dan Nabi pun bersabda, man ahabbani kana mani fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku nanti bersama aku di surga. Ya, mudah-mudahan kita beserta orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit daripada dikandungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dilahirkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam suatu khabar diterangkan bahwa tatkala Allah Ta'ala berkehendak untuk melahirkan, ya, makhluk yang terbaik yang menjadi pilihannya, yang akan menerangi bumi, ya, setelah gelapnya, dan memberi sehingga yang memberi, ya, yang membersihkan dari keturunan dan segala dosa-dosanya, dan melebur togut. Apa togut? Togut ini menyembah berhala dan patung-patung
maka berseru, ya, maka berserulah para malaikat. Malaikat itu teriak, ya. Siapa yang teriak, yang berseru memanggil, yaitu malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam. Kepada siapa malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam berseru? Menghabarkan pada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan juga kepada Sidratul Muntaha dan Jannatul Ma'wa. Apa katanya? Wahai, apa katanya? Wahai, ketahuilah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah sempurnakan kalimat dan hikmahnya, dan telah tiba menanti janjinya untuk menzahirkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi kabar gembira dan memberi kabar duka bagi yang berdosa, yang diberikan syafaat dan memberi syafaat pada hari kiamat, yang sangat menyulitkan, yang memerintahkan keyakinan dan melarang segala kemungkaran, yang bersifat amanah, takut, ya, teguh pendiriannya, dan kuat dalam agama, yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa raganya, dan menjadi pilihan Allah Ta'ala di antara makhluknya, dan menjadi cahaya Allah Ta'ala di buminya, yang menjadi penutup para nabi, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, yang Allah namakan Ahmad, Muhammad, Toha, dan Yasin, dan yang Allah berikan syafaat bagi orang yang berdosa, dan agamanya mengagung, dan agamanya mengganti semua agama yang terdahulu, ya, yang terdahulu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam iri dengan kita, umat baginda Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya, aku iri dengan umat baginda Nabi Muhammad. Aku berdosa menyebabkan aku dikeluarkan dari surga. Sedangkan umat Muhammad berdosa diperintahkan untuk memohon ampun dan akan dimasukkan ke dalam surga. Aku bertaubat mesti di Madinah. Aku bertaubat mesti ke Ka'bah. Sedangkan umat baginda Nabi Muhammad, dimanapun dia berdosa, Allah Ta'ala terima. Ya, aku melakukan kesalahan sehingga aku dipisahkan oleh istriku, tapi umat baginda Nabi Muhammad, ya, berdosa dengan istri kedua-duanya, dan dia bertobat kepada Allah, maka dimasukkan ke dalam surga dan diterima tobatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Makanya kita ini umat baginda Nabi Muhammad kudu banyak-banyak bersyukur dengan baginda Nabi. Di dalam kitab ini pun Rahmatul Qura dikatakan di akhirnya bahwa hujan yang turun dari langit itu ke bumi bukan semata-mata turun, tapi di atas bumi ini ada langit, dan di langit pertama ada lautan. Apa namanya lautannya? Yaitu lautan buta atau Bahrul Makhfuf, yang airnya itu turun atau tumpah ke bumi
karena rindu dengan wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di muka bumi ini. Ada di mana? Ada di Madinatul Munawwarah. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita dijadikan umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan wujud syukur kita, banyaklah amalia kita, jalankan perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, tinggalkan apa yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam larang, dan kerjakan apa yang diperintahkan. Dan wujud syukur kita yaitu aksiru alaiya sholatan. Maka berbanyaklah sholawat. Mudah-mudahan dengan kita banyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita Allah Ta'ala berikan kemudahan untuk hajat kita. Tanggal 15 Allah Ta'ala kirim min haitsu la yahtasib, dari segala penjuru, dari segala pelosok, tentunya dengan aksiru alaiya sholatan. Karena kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad, maka perbanyaklah sholawat, terutama dengan berjamaah. Sebab dengan berjamaah sholawat dan zikir bersolawat dengan berjamaah, maka para malaikat Allah itu akan turun beserta orang-orang yang berzikir dan orang-orang yang bersolawat di dalam suatu tempat halaqah atau di dalam majlisnya. Idza faraqa, apabila selesai kita, maka selesai kita berpisah, maka waqa'adu, maka naik malaikat itu ngadu kepada Allah Ta'ala tentang apa yang ia lihat di muka bumi ini. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, ya malaikati min aina, wahai malaikatku dari mana engkau? Kata malaikat menjawab, aku dari majlis zikir dan majlis sholawat. Apa yang diminta oleh mereka kepadaku? Apakah mereka takut akan murkaku? Apakah mereka takut akan nerakaku? Bukan, tidak ya Allah. Maka bagaimana kalau dia mengetahui siksa dan nerakaku? Lalu Allah Ta'ala bertanya, apakah mereka mengharapkan surgaku? Tidak juga ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihat surga dan segala kenikmatan yang ada di dalamnya? Maka setelah percakapan itu antara Allah Ta'ala dengan malaikat, Allah Ta'ala berfirman, ya malaikati qad ghafartu lakum. Maka ya malaikatku, aku ampuni seluruh yang ada di dalamnya. Ya, malaikat pun menjawab, ya, dan menyangkal, ya Allah, di dalam kumpulan itu ada orang yang berdosa. Dia tidak niat untuk hadir di dalam majlis zikir dan sholawat, tapi dia hanya lewat dan mampir sesaat. Maka kata Allah Ta'ala berfirman, maka tidak ada keburukan di dalam tempat itu, maka aku ampuni walaupun orang itu hanya sebentar dan hadir di tempat itu, walaupun orang itu penuh dengan dosa. Ini adalah kekuasaan dan kemuliaanku. Ya, maka kita ini alhamdulillah sampai saat ini kita masih terus melanjutkan estafet perjuangan yang perjalanan daripada majlis zikir dan sholawat at-turuqun nabawiyah. Mudah-mudahan kita yang tinggal melanjutkan dan tinggal meneruskan ini, tempat ini majlis bisa selalu membunuh atau menghilangkan nafsu-nafsu dunia kita, menyingkirkan nafsu kita untuk selalu taat kepada Allah Ta'ala. Sebab Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu Sulul Aziz katakan, ketika beliau ingin memakan suatu roti atau suatu makanan, maka datanglah sepucuk surat, dan di dalam surat tersebut tertulis dengan kalimat, aku ciptakan nafsu itu untuk hambaku yang lemah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk hamba yang lemah, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita feedback ke belakang, ini majlis sudah enak, kita udah lampu ada, tempat ada. Dulu perjalanan saya dengan almarhum Bapak,
itu dari rumah ke rumah setiap malam Senin, ya, jalan nggak ada lampu, ya, nggak ada motor, jalan kaki, jalan juga lewat jalanan, lagi jalan di Depok juga udah anjing, kita hujan kayak gini, jalan mau nentu kalau bisa, yang di Depok rumahnya gede-gede banget, ya, yang ada cuma warung bensin pengkiring doang itu, ya. Kalau kehujanan di situ kita bisa neduh, tapi kalau di tengah-tengah susah. Tapi dengan niat dan keistiqomahan yang kuat, alhamdulillah tahun 90 dibangun ini majelis atau aula, ya, aula awal dibangun, dan kita tahun 90 pun sudah 92 sudah duduk di majelis ini, dan ini majelis dipik pun jadi keberkahan daripada majelis yang awal, dan jangan pernah kita melupakan majelis yang awal, dan dalam kita niat untuk istiqomah selalu ada awalin di dalamnya atau halangan-halangan di dalam kita melakukan istiqomahan. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Ta'ala dan diberikan keistiqomahan selalu, dan selalu diberikan hidayah, inayah, taufik, dan didoakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah semangat kita untuk melaksanakan atau menjalankan, mempersiapkan ini Maulidun Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan, sekali lagi saya sering berkata bahwa hajat kita besar, ya, hajat kita besar, keuangan kita menipis, maka kuatin selawat kita, banyakin selawat kita, rajinin selawat kita dengan berjamaah setiap malam Jumat. Ya, saya dalam hal ini hanya mengajak untuk jamaah. Jadi jangan sampai kita kalah dengan nafsu kita. Inna nafsala amalatun, besok sungguhnya nafsu itu mengajak kita ke dalam atau ke jalan hal yang tidak baik, ya. Nafsu maunya santai, nafsu maunya tidur, nafsu gak mau capek, nafsu maunya senang. Maka kita bisa mengkikis itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana ta'arufna bi'annana ta'arufna wa anna asrafna ala asrafna fatub alaina tawbatan sil kulla awba wa surrata Alhamdulillah.
وانفعنا ببركتهم وانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعلمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا احدا الا وسعت بما لتوبه ذنوبا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا احدا الا وسعت بما لتوبه ذنوبا وسترت برداء المغفره عيوبا وارحمنا اذا سنا من اصحاب القبور وعلمنا بعمل صالح يبقى سنه على المغفور اللهم يا ميسر يسير يا ميسر يسير يا ميسر يسير يا مسهل سهل يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يا الله يسر علينا كل عسير يا الله وتيسير عسير برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين أمتنا على دين الاسلام يا الله يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.